Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah salah satu ulama besar dan tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Ia lahir pada 14 Februari tahun 1871 di Gedang, Jombang, Jawa Timur. Dalam keluarga ulama yang memiliki pengaruh besar di dunia pesantren. Ayahnya Kiai Asy'ari mendirikan pesantren Keras, sementara kakeknya Kiai Usman adalah pendiri pesantren Gedang. Warisan beliau dalam bidang pendidikan, pemikiran Islam moderat, dan perjuangan kemerdekaan tetap dikenang hingga kini. Jadi seperti apa sejarah dan bagaimana? Mari kita saksikan dan dengarkan sejarah singkat dari beliau, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari adalah ulama, pendidik, dan pejuang kemerdekaan pada 22 Oktober 1945. Ia mengeluarkan revolusi jihad yang mendorong umat Islam mempertahankan kemerdekaan Indonesia menjadi pemicu pertempuran 10 November di Surabaya. Ia wafat pada tanggal 25 Juli 1947 dan dimakamkan di Tebuing, Jombang. Warisannya mencakup karya tulis, pendirian pesantren, serta keturunan seperti Ki Haji Wahid Hasyim dan Presiden RI keempat Gus Dur. Ia dikenang sebagai pahlawan nasional dan tokoh sentral sejarah Indonesia. Hasyim Asy'ari adalah seorang ulama besar asal Indonesia yang terkenal sebagai pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama atau biasa kita sebut NU. Ia lahir pada 14 Februari tahun 1871 di Desa Gendang, Jombang, Jawa Timur. Latar belakang keluarganya yang religius membuat Hasyim muda tumbuh dalam lingkungan pesantren dan keilmuan Islam yang kuat. Pada tahun 1899, Kiai Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren Tebu Ireng di Jombang, yang kemudian berkembang menjadi salah satu pusat pendidikan Islam paling berpengaruh di Indonesia. Kiai Haji Hasyim Asy'ari berasal dari keluarga elit ulama Nusantara yang memiliki jaringan kuat antar pesantren di Jawa dan juga Madura. Sejak kecil, ia tumbuh dalam lingkungan yang religius yang menanamkan kecintaannya pada ilmu dan juga komitmen terhadap agama, yang membentuknya menjadi ulama besar. Pada tahun 1899, ia juga mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng yang kemudian menjadikan pusat kaderisasi ulama dan juga cikal bakal berdirinya Nahdlatul Ulama atau NU pada tahun 1926. Haji Hasyim Asy'ari lahir pada 14 Februari 1871 di Desa Gedang, Jombang, Jawa Timur, dalam keluarga ulama yang terpandang. Ayahnya Kiai Haji Asy'ari adalah pengasuh pesantren, sedangkan ibunya Nyai Halimah berasal dari keturunan ulama besar di Bangkalan, Madura. Kakeknya Kiai Haji Usman juga seorang ulama berpengaruh di Jawa Timur. Ia menikah dengan Nyai Nafisah, putri Kiai Haji Yakub, ulama terkemuka dari pesantren di Bendo, Pare, Kediri, yang semakin memperkuat jaringan keulamaan dan pesantren dalam mendukung kiprahnya membangun Nahdlatul Ulama. Di mana ia menempuh pendidikannya di berbagai pesantren ternama di Indonesia dan kemudian juga melanjutkan studinya di Mekah yang pada waktu itu menjadi pusat pembelajaran Islam dunia. Selama di Mekah, Kiai Haji Hasyim mendalami berbagai disiplin ilmu seperti fikih, hadis, dan tasawuf yang kemudian menjadi pondasi kuat dalam membentuk pemikiran keagamannya yang moderat dan tradisional. Kiai Haji Hasyim Asy'ari memadukan ideologi kebangsaan dan keagamaan secara harmonis, menegaskan bahwa nasionalisme dan keislaman bukan dua hal yang harus dipertentangkan, melainkan saling menguatkan dalam membangun bangsa yang adil dan harmonis. Pandangan ini lahir dari pengalaman pahit penjajah dan kebutuhan mendesak untuk membebaskan bangsa dari kolonialisme. Kiai Hasyim Asy'ari menekan pentingnya persatuan umat sebagai pondasi pemersatu bangsa, menolak segala bentuk perpecahan, serta memperjuangkan hak-hak bangsa yang dirampas oleh penjajah. Dalam bidang keagamaan, ia berpegang teguh pada ajaran Islam tradisional atau aswaja, menekan akhlak, toleransi, dan modernisasi, serta menolak paham ekstremis yang bertentangan dengan nilai Islam. Indonesia
Prinsip ideologi Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah membangun masyarakat Indonesia yang harmonis, moderat, dan berkeadilan melalui sinergi antara nilai keagamaan yaitu aswaja, tasawuf, dan fikih dan kebangsaan, serta menolak segala bentuk ekstremisme dan perpecahan dalam kemaslahatan bangsa. Jadi saya akan menjelaskan tentang pemikiran dan perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Asy'ari adalah tokoh besar yang berpikir bahwa agama dan negara tidak bisa dipisahkan. Beliau percaya bahwa bela tanah air adalah bagian dari ibadah. Bahkan jihad. Bukti nyatanya, beliau mengeluarkan resolusi jihad tahun 1945 yang mendorong rakyat melawan penjajah dan mendirikan NU untuk menjaga ajaran Islam yang moderat. Maka pemikiran dan perjuangan beliau sangat relevan, bukan hanya untuk umat Islam, tapi juga untuk bangsa Indonesia secara keseluruhan. Perkenalkan, saya Nilus Amalia. Saya akan menjelaskan mengenai strategi yang diterapkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang pertama, beliau menekankan pendekatan inklusif dan juga dialogis. Di sini beliau menyadari bahwa pentingnya melibatkan peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Beliau juga seringkali mengadakan rapat-rapat ataupun perkumpulan bersama para ulama untuk membahas isu-isu yang sedang relevan di masyarakat. Terus yang kedua, beliau lebih menekankan pentingnya pendidikan sebagai pondasi pembangunan. Dengan pendidikan di sini masyarakat atau umat Islam bisa lebih mengembangkan pengetahuan serta keterampilannya untuk bersaing di masyarakat yang modern ini. Dalam kepemimpinannya, Kiai Hasyim Asy'ari juga menunjukkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Beliau berupaya untuk memperdayakan kaum lemah dan terpinggirkan dengan memberikan mereka akses terhadap pendidikan dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Ini tercermin dalam kegiatan-kegiatan sosial yang beliau dukung, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan perhatian pada kelompok yang tidak terlayani. Beliau mampu menginspirasi perubahan sosial yang lebih luas. Pandangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengenai politik dan kenegaraan. Beliau memiliki pandangan bahwa cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Ini tercermin dalam semboyan hubul waton minal iman. Baginya, membela negara dan bangsa adalah kewajiban agama. Beliau juga memiliki pandangan dalam perjuangan kemerdekaan, yaitu sebagai jihad fisabilillah atau perjuangan di jalan Allah. Pada fatwa revolusi kemerdekaan, yaitu pada tanggal 22 Oktober 1945 yang beliau keluarkan, memerintahkan umat Islam untuk mempertahankan kemerdekaan dari penjajah. Adalah bukti dari nasionalisme dan religiusnya beliau tentang negara dan politik. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, warisan besar yang ditinggalkan KH Hasyim Asy'ari, yang pertama ada keilmuan. Keilmuan ini ada 3. Yang pertama, KH Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren Tebu Ireng menjadi pusat pendidikan Islam dan lahirnya banyak ulama. Lalu yang kedua ada karya tulis, melahirkan kitab penting seperti Risalah Al-Sunnah wal Jamaah dan Adabul Alim wal Muta'alim. Lalu yang ketiga ada ngaji kitab. Nah, tradisi ngaji kitab beliau terus hidup di Tebu Ireng dan cabang-cabangnya. Lalu yang kedua masuk ke dalam pergerakan. Nah, KH Hasyim Asy'ari pertama mendirikan organisasi NU atau Nahdlatul Ulama. Nah, organisasi ini memperjuangkan agama dan bangsa. Lalu yang ketiga ada persatuan umat. Nah, ini mengutamakan ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga ada kemerdekaan. Nah, ini menggerakkan perjuangan melalui resolusi jihad pada 22 Oktober 1945. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah ulama yang memiliki pengaruh besar dalam politik Indonesia, baik pada masa perjuangan kemerdekaan maupun dalam membentuk identitas bangsa. Ia juga merupakan pendiri NU pada 31 Januari 1926. NU bertujuan menjaga ajaran Islam yang moderat dan mempersatukan umat Islam di Indonesia. Beliau menekankan pentingnya ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam dan menolak perpecahan akibat perbedaan fikih dengan menegaskan bahwa perbedaan pendapat adalah rahmat.
Beliau juga merupakan fatwa resolusi jihad dan perjuangan kemerdekaan pada 22 Oktober 1945. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa yang dikenal sebagai resolusi jihad yang menyatakan bahwa membela tanah air dari penjajahan adalah kewajiban agama bagi setiap muslim. Nah, beliau juga mempunyai sikap politik terhadap penjajahan Belanda dan Jepang. Beliau menunjukkan sikap tegas terhadap penjajahan Belanda dan Jepang. Ia melarang umat Islam untuk duduk dalam Volksraad atau parlemen kolonial Belanda dan menolak transfusi darah dari Muslim Indonesia kepada pasukan Belanda. Selain itu, beliau juga menolak penghormatan terhadap Kaisar Hirohito Jepang sebagai bentuk penolakan terhadap praktik yang bertentangan dengan akidah Islam. Kiai Haji Hasyim Asy'ari berpendapat bahwa Islam tidak hanya mengajarkan kesolehan pribadi, tetapi juga menjadi pedoman moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beliau menekankan bahwa tujuan politik Islam adalah melaksanakan ajaran-ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan, bukan hanya di bidang ibadah, serta masih banyak pengaruh-pengaruh lainnya. Bagaimana relevansi pemikiran Kiai Hasyim Asy'ari dengan mahasiswa saat ini? Tentunya Kiai Hasyim Asy'ari merupakan salah satu tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia, yang dimana beliau menempatkan dua hal yang cukup penting. Yang pertama, bahwa perubahan itu berada di tangan pemuda. Saat beliau mendirikan Nahdlatul Ulama, beliau tidak hanya berfokus pada soal-soal agama, tapi juga fokus pada gerakan-gerakan sosial, soal nasib bangsa, soal bagaimana umat ini bisa bangkit dari keterpurukan yang saat itu dijajah oleh kolonial Belanda. Dan siapakah yang beliau percayai untuk menggerakkan roda perubahan itu? Dan tidak lain dan tidak bukan adalah pemuda. Pada tanggal 26 Oktober 1945 terjadi sebuah pertempuran yang sangat besar antara pemuda santri di Surabaya melawan dengan kolonial Belanda. Menjadi agen perubahan bukan berarti kita harus setiap hari turun ke jalan, bukan berarti kita harus membawa poster lalu ditempelkan ke setiap tiang di jalan. Bukan berarti kita harus mengikuti aksi demonstrasi tapi hanya untuk instansari. Tetapi perubahan itu dapat dimulai dari hal-hal yang terkecil yang berdampak pada diri dan rakyat. Mulai dari mereka yang melakukan riset penelitian bukan hanya untuk mendapatkan nilai, tetapi untuk memberikan pencerdasan dan solusi bagi rakyat yang kecil. Mulai dari komunitas yang kecil yang mengajarkan pemahaman kepada anak-anak yang putus sekolah di pinggiran jalan. Mulai dari suara yang berani melontang, menolak ketika adanya ketidakadilan, ketika adanya hoax, ketika adanya fitnah, ketika adanya kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Poin yang kedua adalah adab dan akhlak. Sebab ilmu tanpa adab itu hanya akan melahirkan kesombongan, keserakahan, dan keangkuhan. Mahasiswa yang hebat dalam segi intelektual, kecerdasan, namun dia malas untuk bergerak membela keadilan, dia hanya akan mendapatkan gelar sarjana tanpa makna. Bahkan dalam bukunya Abdul Alim wa Muta'alim yang ditulis oleh Kiai Hasyim Asy'ari menegaskan bahwa adab dan akhlak itu lebih utama daripada ilmu, lebih mulia daripada ilmu. Sebab manusia yang berilmu tinggi tanpa diiringi atau dilandasi dengan adab dan akhlak yang baik, maka dia hanya akan menjadi perusak di muka bumi. Contohnya saja, ketika seorang yang sudah lulus menjadi sarjana, kemudian lulus menjadi pasca sarjana, kemudian lulus menjadi seorang dokter, tetapi pada akhirnya menjadi seorang koruptor. Atau seorang mahasiswa yang senantiasa kritis, yang cerdas, yang selalu terdepan dalam aksi demonstrasi, tetapi pada akhirnya mampu disogok dengan gratifikasi. Itu adalah salah satu bukti realistis di mana relevansi pemikiran Kiai Hasyim Asy'ari pada mahasiswa saat ini. Lalu yang ketiga, memadukan tradisi modernitas. Beliau berhasil menjaga nilai-nilai tradisi Islam sambil merespon tantangan modernitas. Mahasiswa hari ini juga perlu mampu menjaga identitas budaya dan agama mereka sambil terbuka terhadap ilmu pengetahuan modern. Lalu yang keempat, semangat kebangsaan dan persatuan sebagai salah satu penggerak resolusi jihad. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengajarkan pentingnya menjaga NKRI. Mahasiswa kini juga diharapkan mempunyai kesadaran nasionalisme, mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Ini saya akan menjelaskan karakter Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dikenal sebagai ulama besar dengan karakter nasionalis kuat,
konsisten dalam agama dan peduli terhadap bangsa dan negara. Beliau memiliki semangat perjuangan untuk membela keutuhan NKRI dari penjajahan. Selain itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga dikenal sebagai sosok yang sederhana, welas asih, dan toleran terhadap perbedaan. Sekian, terima kasih. Etos kerja Kiai Haji Hasyim Asy'ari bukan cuma soal rajin atau disiplin, tapi tentang nilai hidup yang kuat yang bisa kita teladani sampai hari ini. 1. Disiplin dan konsisten. Beliau membagi waktu dengan sangat teratur, mulai sejak sebelum subuh, mengajar, menulis, dan tetap aktif dalam perjuangan. Semua dilakukan tanpa jeda, tanpa mengeluh. 2. Cinta ilmu dan pendidikan. Beliau meyakini bahwa ilmu adalah cara untuk menyebarkan cahaya. Karena itu, beliau mendirikan pesantren Terbirang, menulis kitab, dan membina ribuan santri. Pendidikan bagi beliau adalah jalan membebaskan umat. 3. Mandiri dan tidak tergoda kekuasaan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menolak bantuan penjajah yang bisa mengganggu kemandirian pesantren. Baginya, berdiri di atas kaki sendiri adalah bagian dari harga diri. Lalu yang keempat, jelas dan penuh dengan pengabdian. Semua perjuangan beliau dilakukan tanpa pamrih. Tidak cari nama, apalagi cari jabatan. Semua hanya semata karena Allah dan umat. Yang kelima, cinta tanah air. Beliau tokoh di balik resolusi jihad 1945. Karena baginya, membela tanah air bukan sekedar nasionalisme, tapi bagian dari keimanan. Itulah etos kerja Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Disiplin, berilmu, mandiri, ikhlas, dan cinta tanah air. Nilai-nilai yang tak lekang oleh zaman dan pantas jadi pedoman generasi kita hari ini.